Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faiza dari kelas C Gizi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei yang telah saya kerjakan yang setelah saya lakukan pada salah satu UMKM di Kota Langsa. Baik, langsung saja. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa men-slideshow PowerPoint saya dikarenakan jika di slideshow tidak terlihat PPT-nya di layar. Baik, yang pertama yaitu penentuan produk UMKM. Survei ini dilakukan pada UMKM Keripik Mustika yang menjual produk keripik singkong yang berada di Kota Langsa, Aceh. Nah, jadi Keripik Mustika ini adalah salah satu pelopor keripik singkong di Kota Langsa dan menjadi salah satu tempat oleh-oleh di Kota Langsa. Selanjutnya yaitu data primer atau sekunder terkait produk. Jadi, usaha keripik pedas Mustika ini telah berdiri sejak tahun 2006 dan masih berproduksi sampai sekarang. Nah, aneka rasa yang dijual dari keripik Mustika ini yaitu keripik pedas, original, jagung bakar, dan balado. Dalam toko keripik Mustika ini terdapat rak, di mana rak ini digunakan untuk meletakkan masing-masing produk. Namun, produk yang diletakkan tertimpa-timpa antara satu produk dengan produk lainnya. Nah, hal ini bisa membuat produk di dalam produk singkongnya itu hancur. Kemudian, desain kemasan produk ini terlihat sangat simpel. Produk dikemas dengan plastik putih polos, tidak berwarna, tidak terdapat nama label, komposisi, alamat produksi, serta logo halal. Tidak terdapat berat besi dan kandungan gizi produk. Harga produk yang dijual beragam dan tergolong murah dimulai dari Rp5.000. Dari segi organoleptik, produk memiliki rasa yang enak, tekstur yang renyah, tidak alot, aroma bumbu yang harum dan tidak terlalu menyengat. Nah, dapat kita lihat bahwa ini adalah tampak depan dari UMKM Keripik Mustika. Dan ini adalah bagian dalam dari tokonya. Kemudian ini adalah rak peletakan produknya. Nah, disinilah nanti konsumen mengambil produk yang diinginkan sesuai rasa yang diinginkan. Nah, jika kita lihat lebih dekat lagi, ini produk yang terletak di dalam rak ini tertimpa-timpa ya antara satu produk dengan produk yang lainnya. Nah, hal ini bisa membuat isi dari produk tersebut itu bisa mudah hancur. Nah, ini adalah desain kemasan dari produk keripik Mustika. Bisa kita lihat di sini terlihat simpel ya, dan tidak ada dan hanya ada ini nama dan tidak ada gambar ataupun warna. Kemudian yang C yaitu berdasarkan data primer atau sekunder yang diperoleh, maka ditentukan permasalahan yang diangkat. Nah, adapun permasalahan yang diangkat dalam desain produk UMKM produk keripik singkong Mustika ini, yaitu pengemasan produk keripik Mustika ini menggunakan plastik yang biasa dan dipres, sehingga produk mudah tertimpa-timpa ketika diletakkan di rak dan menyebabkan keripik mudah hancur. Kemudian desain produknya terlalu simpel, tidak mengikuti tren, tidak bervariasi. Selain itu pada produk kemasan keripik Mustika juga tidak berwarna dan bergambar. Hal ini dapat membuat konsumen kurang tertarik terhadap produk. Selanjutnya yaitu desainnya umum digunakan sehingga tidak ada desain yang menjadi ciri khas dari produk dan tidak membedakan produk dengan produk lainnya. Kemudian dalam pengemasan produk juga tidak terdapat informasi mengenai berat bersih,
expired date, dan nilai gizi dari produk. Teori yang saya gunakan untuk mengkaji permasalahan dari UMKM keripik mustika ini yaitu desain adalah salah satu atribut yang berpengaruh dalam hal pemasaran dan memiliki peranan untuk meningkatkan persepsi konsumen. Desain menurut Cutler and Keller mendefinisikan design is the totality of feature that affect of how a product looks, feels, and function to a consumer. Hal itu berarti bahwa desain merupakan totalitas fitur yang mempengaruhi bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, dan berfungsi bagi konsumen. Keputusan pembelian konsumen pada dasarnya dimulai ketika konsumen membutuhkan suatu produk, dan hal pertama yang dilihat dari desain yang dilihat adalah desain dari produk tersebut. Lalu konsumen menggali informasinya, mencari informasi produk merek lain, dan mempertimbangkan produk mana yang akan dibeli. Kemudian menurut Kusumaningrat 2020, desain produk memiliki peran yang untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Namun dalam mendesain atau merancang kemasan juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Menurut Setiadi 2005, terdapat beberapa prinsip dalam merancang kemasan, yaitu kemasan berfungsi sebagai informasi sehingga desain kemasan itu harus jujur dan memberikan informasi tentang produk. Kemasan memiliki fungsi sebagai pelindung produk serta memiliki fungsi kepraktisan yang harus sesuai dengan pandangan konsumen. Dan kemasan juga memiliki fungsi branding sebagai sarana komunikasi citra dan posisi produk di pasar. Kemudian tujuan pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan produk pada keripik mustika, maka inovasi yang dapat dilakukan terhadap produk serta tujuannya adalah mengatasi permasalahan tersebut, yaitu mengganti kemasan yang semula menggunakan plastik biasa dengan menggunakan standing pouch aluminium foil yang dilengkapi dengan ziplock, yang mana konsep desain yang akan diterapkan dengan memperhatikan pemilihan warna, gambar yang mewakili produk sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, kemasan ini nantinya bertujuan sebagai identitas produk yang akan membedakan dengan produk keripik lainnya. Setelah itu, kemasan juga dilengkapi dengan informasi produk seperti logo, merek, keterangan rasa, bahan bersih, kandungan gizi, komposisi, expired date, nama produsen, dan logo halal untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dapat mempermudah konsumen dalam mengenali produk dan mengurangi resiko hancurnya keripik sehingga dapat menjaga kualitas produk. Yang D yaitu jurnal yang sesuai dengan masalah hasil survei. Nah, di sini jurnal yang saya pilih yaitu Jurnal Manajemen dan Startup Bisnis dengan judul Perancangan Desain Kemasan pada Merek Keripik Pisang Band Indonesian. Nah, topik yang diangkat oleh jurnal tersebut yaitu menjelaskan tentang rancangan desain kemasan yang akan dilakukan pada produk keripik pisang Band Indonesian. Band Indonesian ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ringan di wilayah Surabaya. Produk dari Band Indonesian adalah makanan ringan yang berupa keripik pisang yang dikemas dalam kemasan aluminium foil. Kemudian teori yang diangkat dalam jurnal yaitu desain kemasan adalah hubungan antara bentuk, struktur, bahan, warna, gambar, tipografi, dan informasi dengan elemen desain tambahan untuk membuat produk yang cocok untuk dipasarkan. Menurut Kaihatu 2000, faktor yang harus ada untuk menjalankan fungsi kemasan adalah faktor pengaman, di mana faktor pengaman ini kemasan harus memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, faktor ekonomi, faktor pendistribusian, faktor informasi dan komunikasi, faktor ergonomi, faktor estetika, serta faktor identitas. Kemudian masalah yang diangkat dalam jurnal yaitu terkait desain kemasan dari produk keripik pisang Band Indonesian. Berdasarkan survei kepada responden yang merupakan konsumen dari usaha tersebut, penilaian konsumen atau penilaian responden terhadap desain kemasan terhadap produk
Brand Nation ini yaitu desain kemasan, tulisan merek, warna desain kurang menarik, serta tidak tercantumnya informasi komposisi produk. Sehingga desain produk Brand Nation ini perlu adanya perubahan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan dari konsumen. Kemudian selama ini Brand Nation yang beredar dengan kemasan yang hanya menampilkan nama merek, logo, dan warna-warna logo serta tulisan untuk mereknya saja. Informasi produk yang disampaikan Brand Nation ini belum lengkap karena seperti informasi dari berat bersih, kandungan gizi, expired date, komposisi, dan menurut konsumen desain produk Brand Nation ini dari segi warna, font, gambar dinilai terlalu sederhana, polos, tidak ada sentuhan art yang dapat menarik perhatian ketika orang melihatnya. Kemudian tujuan dari topik yang diangkat dalam jurnal tersebut, inovasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menambah informasi produk seperti logo, merek, kandungan gizi, komposisi, macam rasa diproduksi oleh, expired date, berat bersih, dan logo halal. Kemudian tujuannya itu menambah desain gambar dan gradasi warna, kemudian kemasan diubah dengan kemasan short tube, hal ini agar produk mudah dibawa. Kemudian tujuan dari desain produk pada keripik pisang Brand Nation ini yaitu untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan dari Brand Nation. Yang E yaitu review pada jurnal. Nah, metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengatasi atau untuk memecahkan permasalahan yang ada pada produk Brand Nation ini, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian dengan cara eksplorasi. Objek penelitian yang digunakan yaitu ada 3 owner, pengelola keripik pisang Brand Nation di Surabaya, kemudian salah satu kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Kriteria yang harus dimiliki oleh kompetitor adalah perusahaan yang telah berdiri minimal 3 tahun. Nah, jadi kompetitor ini berfungsi sebagai pembanding ataupun untuk melihat bagaimana kompetitor ini memanajemen ataupun menjalankan usahanya. Kemudian objek yang ketiga yaitu konsumen Brand Nation. Nah, informan yang dipilih untuk menanggapi terhadap desain kemasan keripik Brand Nation ini yaitu harus memiliki beberapa kriteria, yaitu pernah mengkonsumsi produk keripik pisang Brand Nation ini setidaknya 3 kali, berusia 18 sampai 30 tahun. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, yang dimana wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi sedetailnya dari unit analisis yang diteliti, kemudian dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data dari dokumen perusahaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, dengan melakukan sortir data, melakukan uji validitas hasil wawancara dengan member check, membuat alternatif perancangan desain kemasan keripik pisang Brand Nation, serta menarik kesimpulan dan memberikan saran bagi desain kemasan keripik pisang Brand Nation bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian. Nah, jadi pada produk keripik pisang Brand Nation ini terdiri dari beberapa rasa. Dan adapun faktor kemasan dari Brand Nation ini berdasarkan hasil penelitiannya yaitu dari segi faktor ekonomi, pada produk kompetitor mengalokasikan budgetnya yang cukup besar dari modalnya untuk yaitu sekitar 30% dari harga penjualan. Karena menurut kompetitor, kemasan adalah hal utama sebagai sarana penjualan produknya. Owner Brand Nation telah menyepakati akan mengeluarkan biaya dari setiap kemasannya adalah 30% dari 30% untuk desain produk. Kemudian dari segi faktor informasi dan komunikasi, kemasan produk Brand Nation yang beredar hanya mencantumkan nama merek, logo, dan warna-warna logo serta tulisan untuk mereknya saja. Elemen-elemen yang berhubungan dengan informasi produk juga belum tercantum dalam kemasan. Hal ini karena belum terselesaikannya pengurusan izin PIRT. Kemudian dari segi faktor estetika dan identitas,
Berdasarkan hasil wawancara konsumen menyatakan bahwa desain dari gambar Banana Nation ini dinilai terlalu sederhana dan sangat polos, tidak ada sentuhan art yang dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian yang keempat adalah dari segi faktor pengamanan pendistribusian, berdasarkan wawancara pada owner Banana Nation terkait keamanan dan pendistribusian, banyak konsumen yang mengkritik bahwa isi produk pecah-pecah saat produk sampai di tangan konsumen. Hal ini kemungkinan karena adanya kesalahan saat handling dari pengirimannya. Keripik Banana Nation saat ini masih menggunakan bucket berbahan dasar plastik dengan kemasannya. Pengaman yang dimiliki oleh Banana Nation sendiri masih sangat buruk, baik dari segi kualitas bahan yang digunakan karena penggunaan bahan plastik yang masih belum terjamin keamanannya, baik untuk pengguna maupun lingkungan sekitar. Dari segi faktor ergonomi, kemasan Banana Nation ini berdiameter besar, sehingga membuat konsumen cukup sulit ya untuk dibawa kemana-mana dan untuk dibuka. Sehingga peneliti membuat inovasi terhadap kemasan baru yaitu berdiameter 8 cm dan tinggi 15 cm untuk mempermudah konsumen. Kemudian kesimpulan dan implikasi serta saran dalam jurnal tersebut yaitu berdasarkan kesimpulannya dari hasil analisis maka ditemukan teori-teori faktor kemasan yang harus diketahui yaitu faktor ekonomi, yang mana suatu kemasan seharusnya bernilai 30% dari harga jual kemasan produk. Banana Nation hanya memiliki 6 elemen berupa nama produk, nama perusahaan, dan varian produk yang bersangkutan. Pada faktor informasi dan komunikasi, seharusnya kemasan dilengkapi dengan logo, merek, keterangan rasa, bersih, kandungan gizi, komposisi, expired date, nama produsen, PYRT, dan logo halal. Pada faktor estetika dan identitas, seharusnya terdapat tulisan dan logo Banana Nation, serta menggunakan kombinasi beberapa warna, dan menambahkan berbagai gambar agar kemasan lebih colorful dan catchy, sehingga lebih mudah diingat oleh semua orang. Kemudian, faktor pengamanan dan pendistribusian juga menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian, dari faktor ergonomi, kemasan Banana Nation susah untuk dibawa kemana-mana karena berdiameter yang besar. Kemudian implikasi yang dilakukan oleh peneliti pada kemasan baru Banana Nation ini yaitu dari segi faktor estetika dan identitas, peneliti akan menambahkan logo dengan 3 warna, background kayu menambahkan gambar pisang, daun pohon, keripik pisang, dan memberikan gradiasi warna biru. Berdasarkan dari segi faktor informasi dan komunikasi, peneliti menambahkan komposisi macam rasa diproduksi oleh dan PYRT, expired date, logo halal, bersih, logo dan merek, serta kandungan gizi. Dari segi faktor pengamanan dan pendistribusian, peneliti menggunakan double packaging custom box dengan menggunakan corrugated paper sebagai bahan box luarnya dan menggunakan plastik food grade dan aluminium foil sebagai pelindung isinya sehingga akan terjamin ketahanannya dalam pengiriman dan juga ramah lingkungan. Dari faktor ergonomi, kemasan diubah menjadi kemasan short tube berdiameter 8 cm dan tinggi 15 cm sehingga mudah dibawa kemana-mana dan menggunakan double packaging sehingga juga membuat kemasan mudah dibuka dan ditutup kembali. Kemudian dari segi faktor ekonomi, harga Banana Nation short tube ada 25.000 dan biaya untuk kemasan 6.000 yaitu 30% dari harga penjualan. Kemudian saran yang diberikan oleh peneliti yaitu kemasan keripik pisang Banana Nation harus mengurus perizinan untuk PYRT, logo halal, kandungan gizi, dan komposisi, sehingga dapat segera dicantumkan pada kemasan Banana Nation. Mengikuti faktor-faktor kemasan yang telah ditentukan dan merealisasikan kemasan box short tube yaitu perancangan desain kemasan yang baru dari Banana Nation. Kemudian kaitan hasil review dan hasil CBR terhadap survei yang dilakukan.
Berdasarkan hasil review dari jurnal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus diketahui, yaitu faktor-faktor kemasan. Yang pertama ada faktor informasi dan komunikasi, yang dimana dalam faktor informasi ini terdiri dari informasi produk seperti bersih, kandungan gizi, expired date, dan logo halal. Kemudian dari faktor estetika dan identitas, di sini dapat diberikan misal kombinasi dari warna, menambahkan gradiasi warna, dan menambahkan gambar pada kemasan untuk menarik perhatian dari konsumen. Kemudian faktor pengamanan pendistribusian, faktor ini perlu dan harus menjadi perhatian oleh perusahaan untuk menjaga kualitas dari produk dan minimalisir terjadi kerusakan pada produk. Kemudian faktor ergonomis, yaitu memudahkan konsumen dalam membuka ataupun membawa produk. Berdasarkan hasil review CBR, dalam buku Product Design and Development, yang mana buku ini merupakan salah satu buku yang direview dalam penugasan CBR, itu dijelaskan bahwa desain memiliki peran utama dalam menentukan bentuk fisik dari produk terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Desain merupakan salah satu fungsi yang dibutuhkan dalam kontribusi pengembangan produk. Dalam buku Accelerating New Food Product Design and Development, yang mana buku ini juga merupakan salah satu buku dari review CBR. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa kemasan memiliki peran penting, seperti halnya produk yang menyederhanakan cara konsumen dalam berinteraksi dengan merek. Nah, desain kemasan ini menjadi salah satu cara konsumen dalam mengenali ataupun mengetahui informasi dari produk. Kaitannya terhadap masalah UMKM keripik mustika yang saya lakukan surveinya, yaitu pada kemasan produk keripik mustika terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi, seperti pada faktor informasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dari kemasan keripik mustika ini tidak mencantumkan berat bersih, expired date, dan kandungan gizi. Yang mana expired date, elemen ini penting untuk diketahui oleh konsumen. Kemudian informasi dan komunikasi ini juga bisa mencerminkan produk dan citra merek. Kemudian dari segi faktor estetika dan identitas, kemasan keripik mustika ini tidak memiliki warna seperti yang kita lihat sebelumnya, bahwa dari kemasan ini memang tidak ada warna, tidak ada gambar, tidak ada hanya kemasan polos, gambar yang diberikan juga hanya logo, dan tidak ada gradiasi warnanya, gambarnya, dan tidak ada ciri khas yang membedakan antara produk keripik ini dengan produk lainnya gitu. Kemudian dari segi pengamanan dan pendistribusian, keripik mustika ini hanya dikemas dalam bentuk plastik dan dipres biasa, sehingga ini dapat membuat produk ini mudah hancur saat penyimpanan maupun saat pendistribusian. Kemudian dari segi faktor ergonomis, konsumen sedikit sulit membuka kemasan karena tadi yaitu kemasan ini menggunakan plastik dan dipres, jadi sulit dibuka, sehingga untuk membuka kemasan ini harus menggunakan gunting. Kemudian keripik mustika ini memiliki desain kemasan yang sangat simpel dan bahkan tidak memiliki warna. Hal ini dapat menyebabkan konsumen kurang tertarik terhadap produk keripik mustika. Hal ini karena seperti yang kita tahu, yaitu hal pertama yang dilihat oleh konsumen adalah desain dari kemasan itu gitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat desain ini tuh bisa menarik perhatian konsumen, bagaimana caranya agar konsumen mau melirik dari produk ini. Kemudian kemasan ini juga dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian
Desain produk ini merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam pemasaran. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan pengembangan kemasan produk pada keripik mustika untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan dari keripik mustika. Selanjutnya yaitu gig, susunan, dan rancangan pemecahan masalah. Adapun rancangan desain produk baru sebagai pemecahan masalah pada produk keripik mustika yang saya rancang, yaitu pertama, kemasan akan diubah, yang semula menggunakan plastik biasa akan diubah menjadi menggunakan standing pouch aluminium foil. Kenapa menggunakan aluminium foil? Karena aluminium foil ini kedap udara sehingga dapat menjaga kerenyahan dari produk dan juga menghalau sinar matahari yang masuk untuk menjaga keamanan produk saat didistribusikan. Kemudian selain itu standing pouch aluminium foil ini juga dapat tersusun ketika disusun di rak itu dapat tersusun dengan rapi dan tidak tertimpa-timpa sehingga dapat mengurangi resiko hancurnya keripik dan dapat menjaga kualitas dari keripik. Kemudian juga dengan disusun rapi juga dapat memudahkan konsumen dalam mengenali produk. Misalnya dengan tersusun rapi, konsumen bisa mengetahui dari segi rasa, jadi bisa memudahkan konsumen dalam memilih rasa yang diinginkan. Kemudian kemasan dilengkapi dengan ziplock untuk memudahkan konsumen dalam membuka produk keripik mustika, seperti yang dijelaskan tadi bahwa keripik mustika ini kemasannya itu menggunakan plastik biasa sehingga ketika dibuka harus menggunakan gunting. Oleh karena itu, di sini saya merancang agar diberikan ziplock untuk memudahkan konsumen. Kemudian seperti yang kita tahu tadi bahwa ada beberapa informasi yang belum tercantum dari desain produk keripik mustika ini, yaitu dari segi expired date, berat bersih, kemudian kandungan nilai gizi. Oleh karena itu, rancangan saya yaitu akan menambahkan informasi nilai gizi, logo dan merek, komposisi, macam rasa, expired date, berat bersih, logo halal, serta produk diproduksi oleh dan PIRT. Kemudian pada kemasan akan ditambahkan gambar keripik singkong sesuai rasa. Pada logo juga akan diberikan warna dan menambahkan gradasi warna pada kemasan. Nah, jadi seperti kemasan sebelumnya yaitu tidak adanya warna. Jadi oleh karena itu saya merancang untuk menambahkan warna dan gambar untuk bisa menarik perhatian dari konsumen. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.